Saya ingin mengulas kembali tadi pertanyaan dari Habib Cinta Alkaf. Sebenarnya luas mana sih wilayah kerja logika dengan wilayah kerja hati ini? Ibaratnya kita katakan luasnya ini seperti inilah. Ini wilayah kerja hati. Akal itu wilayah kerjanya adalah di sini. Jadi sangat kecil sekali kemampuan logika kita bekerja. Yuk kita buktikan. Dan silakan jawab dengan logika Anda. Kenapa namamu Afkar? Nggak bisa jawab kan? Kenapa engkau jadi laki-laki? Lahirnya di mana? Di Bondan. Kenapa di Bondan? Punya anak berapa? 2. Kenapa 2? Kenapa anakmu seperti itu? Kenapa jantungmu berdegup terus-menerus tidak pernah berhenti? Saya udah 73 tahun, jantung saya tidak pernah berhenti, berdegup dengan lancar dan sempurna sampai sekarang. Saya tidak bisa menjawab. Ya kenapa kita ditinggal di bumi ini? Sampai pertanyaan tentang kosmologi, nanti di penghujungnya setelah bermiliar-miliar galaksi, sebelah sananya ada galaksi lagi enggak? Ada mentoknya enggak? Di ujung sananya itu apa padat apa kosong? Semua yang kamu lihat tidak bisa terjawab kok. Ya, logika kita hanya sebagai regulator, hanya menghitung sesuatu, menganalisa dan menyimpulkan. Dan kesimpulan juga banyak salah. Konklusi itu banyak salahnya. Itu persoalannya. Makanya perlu eksperimen, diuji ulang. Nah begitu hasilnya sama, nah baru dijadikan kaidah umum. Kan begitu. Nah kalau kita uji belum sempurna, ya jangan dijadikan kaidah umum. Sekalipun kita sudah menguji semuanya, lalu kita bikin kaidah umum bahwa binatang itu kalau makan yang bergerak rahang bawahnya. Ternyata buaya tidak kok. Kita bikin kaidah umum, binatang yang tidak ada kupingnya itu bertelur. Ulat dot beranak kok. Ya, berketurunan harus melalui perkawinan. Cacing tidak kok. Nah, ini kan jadi persoalan. Jadi akalmu tidak hanya bisa hanya sebagian kecil. Nah, ketika engkau ingin mencari Tuhanmu, memahami Tuhanmu, tentu ada, nggak akan mampu dengan akalmu ini. Iya, yang bisa paham bahwa adanya Tuhan Maha Kuasa adalah hatimu. Makanya sehingga artinya ketika seorang hatinya sudah berfungsi sempurna, ya tidak pakai akal juga nggak apa-apa, karena sebagian fungsi hati itu bisa melakukan tugasnya akal. Makanya dalam Al-Quran dikatakan walahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi tidak bisa untuk memaham. Jadi hati itu ada yang bisa untuk memaham, ada yang tidak bisa untuk memaham. Ya, hati itu merasakan. Kalau akal memaham, berarti di dalam hati itu ada akal juga. Nah, jadi ketika Anda mengatakan saya bisa menemukan Tuhan dengan logikaku, bohong. Tuhanmu tidak bisa dilogikakan kok. Dari mana logikanya? Dari mana Anda tahu yakin Tuhan itu ada? Silakan buktikan dengan logikamu. Sok jawab dulu. Mana Tuhan itu buktinya ada? Logika minta bukti. Ada bumi. Ya gitu. Umumnya begitu. Ya iya. Itu logis begitu. Kita kejar lagi. Ketika Anda ditanya oleh Tuhan sebelum Tuhan membuat langit dan bumi, yakin nggak Tuhan ada? Ketika langit bumi belum dibikin, saya nanya, ada Tuhan nggak? Mana buktinya? Nggak ada. Nah nanti setelah kiamat
digulung semuanya langit bumi oleh Tuhan. Lalu di situ Tuhan mengatakan limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Milik siapa kerajaan ini? Hanya milik Allah saja yang maha perkasa itu. Nah, setelah langit bumi tidak ada, Anda ditanya malaikat, engkau masih yakin Tuhan ada? Yakin. Mana buktinya? Hilang. Kenapa demikian? Kita keliru. Namanya alam semesta, langit bumi seisinya ini semuanya adalah minal mumkinat. Wujudnya wujud nisbi. Tetapi Allah itu wajibul wujud. Ya kan? Sehingga dengan logika saja tidak mungkin sesuatu yang mumkinat membuktikan adanya sesuatu yang wajibul wujud. Itu kan logika kita kan mentok di situ. Sehingga nanti ketika jadi kenapa? Ya dengan hati, dengan rasa. Anda menggunakan logika, di penghujungnya Anda mengatakan Tuhan tidak ada. Tapi ketika saya bertuhan dengan rasa saya, ketika malaikat bertanya, kamu yakin Tuhan ada? Yakin Tuhan ada. Mana buktinya? Aku merasakannya kok. Ya kan semacam itu. Nah, kita ulangi lagi. Kita pasang amben. Pasang amben. Dipan. Ya kan? Karena kita pasang, maka di bawahnya disebut kolong. Amben ada enggak? Ada. Kolong ada enggak? Ada. Di bawah adanya, di bawah amben. Yang wujud hakiki itu amben atau kolong? Kalau amben namanya wujud nisbi, adanya karena keberadaan amben. Ambennya nggak ada, kolong. Apakah ketika ambennya tidak ada membuktikan, memastikan amben itu ketika kolong itu tidak ada? Apakah bisa dibuktikan amben tidak ada? Ya tidak, tetap ada. Yang pasti tidak adanya amben dipastikan tidak ada kolong. Tapi tidak adanya kolong tidak bisa menghasilkan kesimpulan tidak ada amben. Jadi artinya mana? Logika kita mentok mikir Tuhan. Makasih gitu.